Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Walalihi wasobihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmatnya, pagi ini kita dapat melaksanakan wirid mingguan kita yang pada hari ini bertemakan tentang fikih toharoh. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Inspektur, Ibu Sekretaris, Bapak Auditor Utama, dan Bapak Ibu Irban. Yang kami hormati Bapak Ustadz yang belum hadir ya. Selain seterusnya, Bapak Ibu Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, kita mulai saja wirid kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Dafa. Kepada Dafa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. izin share screen Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء طيبا وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dengan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air kecil atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik, usap
usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dafa. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat membuka acara kita dengan penuh keberkahan serta membawa kebaikan bagi kita semua. Sebelumnya mohon izin Bang Rival, Bapak Ustadznya apa? Sudah hadir? Belum ya? Izin Pak Ustadz, Mungkin belum. eh, sebelum sepertinya Masya, kita tunggu sebentar Oh, lagi dikonfirmasi. baiklah. Kita tunggu sebentar Sedang ya Bapak menyiapkan Zoom, Ibu. Val. Val, Ya Bang? sedang menyiapkan Zoom. Beliau Oh, sedang. beliau dari Oke, sip. belakang tadi. Oke, siap. Makasih Bang Rozi. Sambil menunggu Bapak Ustadz, silakan Bapak Ibu yang mungkin ada mau minum dulu atau ke belakang dulu. Kalau ada yang mau mungkin ke belakang atau eh, minum, boleh di sini terlebih dahulu. Ustaz, saya join, Val. Assalamualaikum Pak Ustadz. Val. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena Ustadz sudah bergabung, silakan Mas Syah untuk dilanjutkan. Baiklah, karena Bapak Ustadz sudah hadir, sebelumnya tadi kita udah dimulai dengan pembacaan Al-Quran Ustadz. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zudi Ibadur Rahman. Kepada Bapak Ustadz, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Marsha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Bapak Ibu? Jelas Pak Sangat Ustadz. jelas. Jelas, Ya, jelas saya Bapak. kira nggak terdengar karena nggak ada yang jawab gitu. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim barik ala Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum wa wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Di pagi yang baik ini, ya mungkin langit kita mendung ya, atau di tempat Bapak Ibu sekalian seperti apa. Tapi mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. hari ini hari Jumat penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan bermalam hari kita nanti dinaungi oleh maghfirat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik ini, saya mengingatkan kita semua, reminder agar jangan sampai kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Dalam arti, hari Jumat itu dalam perspektif agama kita merupakan hari yang istimewa, hari yang terbuka banyak amal-amal soleh di sana, ya. Yang ingin memfokuskan amalnya pada zikir, silakan banyak-banyak bersolawat. Yang ingin memfokuskan amalnya pada baca Quran, silakan baca surah Al-Kahf. Yang ingin memfokuskan amalnya pada apa misalnya bersedekah, silakan banyak-banyaknya bersedekah ya. Yang mungkin jadwal bayar zakatnya bulan ini silakan bayar, atau ada yang niat memberi seseorang ya, anak yatim, orang yang susah, silakan ditunaikan di hari ini dan seterusnya gitu ya. Ini jangan sampai kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa, dalam arti sayang waktu yang terbaik ini tidak kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan banyak pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang nggak sanggup melakukan apa-apa masih banyak amal-amalan lain ya. Apa misalnya amalan husnuzon, berprasangka baik kepada orang lain.
ya, atau bahkan berhusnudzon kepada takdirnya sendiri, ya. Dalam satu riwayat disebutkan, eh, kita misalnya saat melihat keadaan dunia, keadaan umat susah gitu ya. Dan kita bahkan khawatir ya, jangan-jangan negara kita akan hancur ya dalam tanda kutip ya. Jangan-jangan apa namanya penjajah-penjajah yang ada, Israel, orang-orang yang jahat lain akan menang ya. Amerika dan seterusnya. Ada satu ayat menyebutkan man yadhunnu, siapa orang yang mengira bahwasanya orang-orang jahat itu akan menang, faqad asa'adz billah. Maka sungguh dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata prasangka baik juga termasuk dalam perkara ibadah kita, Ibu sekalian. Baik, di kesempatan ini saya izin share screen melanjutkan bahasan kita yang sudah kita mulai di beberapa pertemuan sebelumnya. Kali ini berkaitan dengan istinja dan pembatal-pembatal wudhu ya. Saya coba bikin slide-nya ya supaya bisa dicatat ya atau bahkan bisa di screenshot ya. Kalau kemarin beberapa kali pakai rujukan langsung kita berbahasa Arab, boleh jadi sebagian kita ada yang tidak bisa menangkap langsung. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam Islam istinja secara bahasa istinja artinya cebok ya atau upaya kita untuk membersihkan diri setelah kita buang hajat, nah, itu istinja ya. Istinja menempati posisi yang sangat penting ya, menempati posisi yang sangat penting sekali. Satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati satu kuburan, satu pemakaman ya, yang di sana ada dua kuburan. Dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang utama, yang juga sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan kisah ini. Kata beliau, marran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biqabrain. Nabi pernah melewati dua kuburan di satu pemakaman. Beliau lewat dua kuburan. Faqal, kemudian Nabi SAW berkata, innahuma la yu'adzaban. Sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan keduanya tidaklah diazab karena perkara-perkara atau dosa-dosa yang besar. Jadi ternyata azab kubur bukan karena dosa besar. Kenapa? Dosa apa ternyata? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Adapun salah satunya, dia disiksa dalam kubur. Kenapa? Karena tidak sengaja atau tidak berusaha untuk menjaga tempat dia buang kencing gitu ya. Kalau dalam terjemahan yang bebas diartikan karena tidak menjaga diri dari kencingnya, dalam arti eh, nggak ada usaha untuk memperhatikan saat dia kencing, kemudian dia teledor saja gitu ya. Jadi sebenarnya itu tidak sengaja gitu ya. Tapi karena keteledoran yang terus-menerus dibiarkan, tidak merasa itu penting, dan najisnya ciprat-ciprat gitu ya, kena baju, kena badan, terus dia dibawanya itu ke tempat sholat, akhirnya dia mempengaruhi tempat-tempat suci lain, jadi najisnya menyebar. Nah, orang kena najis semua. Dan ternyata inilah sebab kecil yang mengakibatkan terkena siksa kubur, diazab dalam kubur. Ya. Ini yang pertama. Adapun yang satunya lagi, wa ammal akharu, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah. Orang yang secara bahasa yamshi itu artinya jalan ya. Jalan dengan namimah. Artinya dia menikmati adu domba orang lain. Nah, maka diartikan suka mengadu domba. Dia mendapatkan satu informasi dari seseorang, kemudian disampaikan kepada orang lain secara keliru dan dengan sengaja ditujukan untuk supaya mereka berdua orang lain itu saling bermusuhan. Nah, ini yang disebut dengan namimah ya. Kita mengolah orang untuk diadu dengan orang lain. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang Allah muliakan, menjadi satu hal yang mesti kita waspadai. Ternyata kaitan dengan toharoh adalah istinja tadi. Istinja ya bersuci itu menempati posisi yang sangat penting dalam agama kita,
yang bahkan kalau kita sepelekan, kita khawatir nanti juga mendapatkan ujian yang sama di dalam kuburan ya. Kita nggak ingin ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, kemudian bagaimana posisi dalam sistematika kitab kita ya, yang kita pelajari, yang kita bahas sejak awal ya. Urutannya ada membahas tentang air, kemudian tentang najis-najis ya, wadah-wadah ya, termasuk wadah yang suci yang najis, kemudian masuk ke wudhu, rukun dan sunnah seperti yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, dan sekarang istinja sebelum masuk kepada nawaqid, pembatal-pembatal wudhu, lalu masuk ke bab mandi dan tayamum ya. Kenapa ini diletakkan di tengah-tengah pembahasan tentang wudhu? Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian ya. Karena ya orang yang wudhu, ya, kondisi dia suci, kemudian dia lalu menjadi batal, atau sebaliknya orang yang tidak punya wudhu kemudian wudhu, biasanya di tengah-tengah itu ya kita melakukan buang air atau hal-hal yang kemudian membatalkan wudhu kita, gitu ya. Maka dalam bahasan-bahasan misalnya kitab Ihya Ulumuddin ya, yang memadukan antara fikih dengan tasawuf dengan tazkiyatun nafas, dikenalkan istilahnya taharah hissiyah dengan taharah hukmiyah ya. Taharah hissiyah itu adalah bersuci yang eh, pada organ-organ kita yang nampak dari luar, yang bisa kita rasa, yang indrawi gitu ya. Adapun yang hukmiyah itu adalah toharo yang intristik ya, toharo yang ada di tidak kelihatan ya, tapi kita berusaha untuk membersihkan itu ya, ya seperti itu. Nah, tapi Allah muliakan ya, ini merupakan satu bahasan yang penting ya. Maka kaitan dengan taharah ya, bersuci dari najis yang nyata gitu ya, dari najis yang kelihatan di indera kita gitu ya, itu mesti didahului dengan pengangkatan status hadah gitu ya. Jadi khobath yaitu najis yang nyata didahului dengan pengangkatan status hadas, yaitu kondisi kita tidak punya wudhu. Nanti ada bagian hadas kecil, hadas besar gitu ya. Jadi ada dua perbedaan antara khobath, najis yang hissiyah yang kelihatan ya, dengan yang hadas yang tidak kelihatan, kondisi kita tidak suci. Nah, wudhu jika bermakna apa namanya kita lakukan wudhu tersebut, tidak akan ada esensi yang kita bisa dapatkan ya saat badan kita masih bernajis ya, seperti itu. Sehingga kita perlu waspadai dulu ya. Jangan sampai kita kemudian asal-asal wudhu ya, atau kemudian asal menuduh orang batal tanpa kita memahami seperti apa sih sebetulnya buang air itu, membersihkannya seperti apa, kemudian adab-adabnya seperti apa ya. Dan istinja ini berkaitan dengan wudhu juga memiliki yang namanya tanasub, keterkaitan sebab ya. Kalau buang hajat yang kemudian nanti akhirnya adalah istinja, memicu yang namanya najis fisik ya, sesuatu kondisi yang mewajibkan kita untuk cebok, untuk membersihkan pasca buang air. Nah, sekaligus buang hajat itu mengajak kita, memicu kita untuk berwudu gitu ya, karena kita hadas. Nah, berhadas, kita kondisi kehilangan wudhu, maka kita mesti berwudu ya, seperti itu. Sehingga prosesnya seperti ini ya, prosesnya seperti ini. Di tengah-tengah wudhu kita dikenalkan bab istinja agar kita aware, perhatian terhadap apa yang disebut dengan istinja tadi ya. Secara bahasa istinja dari kata naja'ah ya, yang artinya melepaskan atau kita membersihkan, membebaskan diri dari sesuatu yang mengotori kita ya. Adapun kalau secara syariat ya, istilahnya adalah semua upaya yang dilakukan untuk membersihkan atau menghilangkan najis, baik yang keluar dari kubul dan dubur ya, yaitu sabilain, dua jalan. Kubul itu jalan depan, dubur itu jalan belakang ya. Nanti media-medianya adalah menggunakan air ya, atau menggunakan benda padat yang suci dan kesat ya, istilahnya istijmar, bisa pakai batu, pakai daun, atau kalau sekarang pakai tisu seperti itu.
Hukumnya bagaimana? Inilah yang membedakan umat Islam dengan umat-umat lain. Ya, Islam sangat perhatian terhadap hal ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau mohon maaf ya, di antara kita ada yang pernah pergi ke negara-negara Barat misalnya atau negara-negara Timur pun yang tidak mayoritasnya Muslim, mereka tidak begitu memperhatikan kesucian gitu ya. Kebersihan mungkin iya, tapi kesucian enggak ya. Sehingga di toiletnya tidak ada apa namanya air ya. Atau bahkan mereka sendiri sangat minim tisu begitu ya. Wallah alam ya, mereka pakai sensor ya, bersih keluar. Dikira hanya begitu saja bersih ya, padahal kalau diteliti lagi itu bekas-bekas buang airnya ada sisa-sisanya ya. Bagi agama kita, istinja ini punya hukum wajib ain ya. Wajib bagi setiap orang yang mengeluarkan najis ya dari dubur bagian belakang maupun kubul bagian depan untuk dia beristinja membersihkan itu tadi. Dan ini juga merupakan syarat sah yang mutlak bagi kita ibadah. Nanti ada pengecualian-pengecualian mungkin kita bahas dalam tanya jawab ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, yang menarik adalah ya ada bagi laki-laki ya, laki-laki itu kan selain air seni, selain air pipis punya 3 cairan lainnya ya Bapak Ibu ya. Ini bahasan bukan bahasan jorok ya, tapi bahasan ilmiah ya seperti itu ya. Ada air mani, ada air madhi, ada air wadi ya. Kalau air mani itu semua tahu ya. Kalau air apa namanya madhi adalah yang keluar dalam beberapa keadaan. Misalnya keadaan kita sedang tegang ya. Tegang ini maaf, jangan diartikan selalu kondisi akan melakukan hubungan jorok, bukan. Boleh jadi saat kita gugup, ya. Bahkan orang lagi olahraga, ya, karena jantungnya mau memompa darah begitu cepat, dia posisinya tegang, ya. Atau juga orang stres dalam arti bukan gila, tapi dia gugup, ya. Itu bisa saja keluar madhinya, ya. Bahkan ada sahabat Nabi, ya, itu disebut ini masyhur, sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalibin rojulan madza' disebutkan dalam hadis seperti itu. Ali itu adalah orang yang maaf gampang keluar madhinya gitu. Terus Ali bertanya kepada Rasulullah seperti apa caranya? Ya sudah bersihkan aja itu ya. Bersihkan saja madhinya ya dan seterusnya. Nah, najis tetap dibersihkan. Kalau wadi ini yang penyakit Bapak Ibu sekalian ya. Ya, wadi ini yang disebut dihasilkan dari penyakit yang tidak mani, tidak juga madhi. Kalau madhi bentuknya yang bening, kalau mani itu yang keruh, kalau wadi ini agak bau. Ini mohon maaf, ini ada kesalahan ini. Ini madhi itu seharusnya eh, apa namanya mengharuskan wudhu ya tetap dibersihkan ya, namun tidak mewajibkan mandi janabah ya, ya seperti itu ya. Jadi kalau wadi tidak perlu apa namanya wudhu ya, karena wadi ini adalah yang dari penyakit ini. Saya tidak sampaikan secara lengkap, hanya madi saja di sini. Tapi madi di sini ada catatannya, dia batal wudhunya, tapi tidak wajib mandi janabah. Kita bersihkan saja madi itu ya, karena siapapun boleh jadi keluar madi tiba-tiba bisa saja ya. Baik. Allah muliakan, dalam kitab At-Tadhib yang kita jadikan sebagai acuan ya, ada 3 cara atau 3 media dalam istinja ya. Media sarananya maupun tata caranya yaitu ada 3 penerapan gitu ya. Yang pertama yang paling utama dan paling sempurna itu adalah dengan air ya. Berapa kali? Sebetulnya idealnya adalah eh, minimal 3 kali ya, siram 3 kali siram. Tapi kalau sekali siram dan kita yakin sudah bisa bersih itu tidak masalah. Jadi boleh sekali siram, yang penting yakin sudah bersih. Tapi kalau belum bersih, 3 kali ini tidak menjadi acuan baku ya, sebanyak-banyaknya sampai bersih ya. Itulah yang kemudian menjadi standar ukuran berapa kalinya.
Kemudian yang kedua, pakai benda padat, ya istijmar, ya bisa batu, apalagi ya kayu bisa nggak Allah lah ya. Nanti dikondisikan saja ya. Tapi boleh jadi kita di zaman sekarang, apalagi batu-batu di tempat tinggal kita, di lingkungan sekitar kita itu tidak tidak kondusif ya, digesekkan gitu yang ada perih, sakit ya. Maka kita bisa pakai, misalnya kalau sedang di alam pakai daun ya. Yang penting dia padat ya, dan dia bisa apa bahasanya ya, air itu dilalukan begitu ya, atau pakai tisu ya di zaman modern ini ya. Ini ketika kita tidak mendapati air atau dalam kondisi-kondisi sulit ya, maka boleh. Yang penting tadi ya diusahakan najis-najis yang terlihat itu tidak ada. Adapun yang tersisa, misalnya maaf aroma gitu ya, aroma, atau misalnya mungkin di dalam bagian itu ada yang nyempil, yang apa tersembunyi, maka itu maafu, dimaafkan. Ya, yang penting adalah najis-najis yang kasat mata yang nampak di luar itu yang mesti dibersihkan dengan tadi dengan media daun atau tisu ya. Yang paling bagus adalah menggabungkan keduanya ya. Pakai media tadi namanya istijmar ya. Pakai batu atau daun atau tisu, kemudian dibasuh dengan air. Ini lebih sempurna karena tidak lagi meragukan ya. Kita insya Allah sudah capai derajat pasti. Ya, Bapak yang Allah muliakan, ini sebetulnya checklist saja ya, syarat sah istijmar ya. Kalau kita tidak dapat air, tidak ada air ya, maka pastikan ya, pertama 3 kali usapan ya, sebagai bagian dari menjaga kesunahan mengusap ganjil. Yang kedua, benda pastikan dalam keadaan suci. Yang ketiga, ya, benda tersebut tadi yang saya sebutkan, kalau dia daun, ya, pastikan dia bisa mengangkat, ya, dalam arti kalaupun dia tidak menyerap, tapi dia bisa melalukan air, lah, itulah gampangnya ya, mengangkat najisnya itu intinya. Yang keempat, bukan benda terhormat, ya, benda terhormat ini sesuatu yang dalam Islam dimuliakan, seperti makanan, ya, atau eh, bagian bagian tubuh sendiri ya. Bagian tubuh sendiri ini maaf nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kita ngelap kotoran dengan tubuh kita ini nggak boleh. Karena tubuh kita itu dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak Adam, telah memuliakan manusia. Jadi kita jangan mengelap najis dengan tubuh kita sendiri ya. Mesti pakai benda ya, benda atau alat untuk membersihkan najis ya. Tidak juga pakai tulang atau kotoran hewan. Nabi SAW satu ketika saat buang air ya, bersama dengan sahabat Anas bin Malik ya, asisten beliau didampingi ya, Nabi minta dibawakan sesuatu untuk mengelap najisnya, kotorannya. Terus Anas memberikan kotoran onta kering. Jadi orang Arab dulu itu biasa menggunakan kotoran onta yang kering sebagai media untuk ngelap-ngelap gitu, Bapak Ibu ya. Dulu kan nggak ada tisu ya, wah jadi pengganti ya. Tapi sudah kering nggak bau gitu ya. Kemudian Nabi merasa jijik ya, katanya dari kezon ini kotoran nggak boleh ya. Minta batu dan minta air. Akhirnya diberikan batu dan air ya. Jadi ya, kok tulang pun juga nggak boleh ya. Najis yang belum kering apalagi ya. Najis yang belum berpindah ini kalau menurut saya nomor 6 sampai 9 ini kita insya Allah enggak ya, karena enggak umum buat kita ya. Tapi bagi orang dulu bisa jadi umum ya seperti itu. Ini checklist saja pengganti air ya. Bagaimana kita saat dalam keadaan-keadaan sulit ya, naik gunung atau sedang camping ya, atau lagi habis air ya. Beberapa hari kemarin juga ada yang kesulitan air dan seterusnya. Kalau terjadi hal seperti itu, kita bisa alternatifnya seperti ini. Nah, ini adab-adab yang dalam kitab At-Tadhib yang kita jadikan acuan dibahas secara rinci ya. Pertama, tidak menghadap kiblat dan tidak pula membelakangi kiblat ya. Terutama ketika kita buang hajat di tempat terbuka. Tempat terbuka itu di mana? Misalnya di sungai, ya. Kalau di gunung, di lapangan, ya, di area terbuka, ya. Kadang-kadang kan kalau naik gunung, bagi Bapak Ibu ya, atau teman-teman yang muda nih yang suka naik gunung, ada area khusus ya untuk buang hajat gitu ya.
bawa cangkul kecil gitu ya, bawa skop kecil, buang di situ, kubur lagi. Nah, itu usahakan ya jangan menghadap kiblat ya. Terus bagaimana kalau di tempat WC yang sudah ada, sudah terbangun menghadap kiblat WC itu atau membelakangi kiblat? Ya sudah, kalau begitu karena itu sudah apa ya, sudah dibangun, sudah dibuat bukan karena kesengajaan kita, maka nggak apa-apa ya. Maka kita juga jadikan sebagai satu perhatian Bapak sekalian bahwasanya saat kita bangun rumah, pastikan posisi WC saat kita duduk gitu ya. Kan kita coba-coba dulu kan, seperti test drive gitu ya. Saat kita duduk atau jongkok itu tidak menghadap atau tidak membelakangi kiblat. Nah, ini yang penting ya. Itu kelonggaran saat berada di bangunan tertutup atau dalam satu tempat yang sudah terbuat ya seperti itu. Kemudian tangan ya, tangan kiri yang kidal ya, sekalipun kidal tetap kiri jadi alat untuk membersihkan kotoran, cebok ya, kanan untuk makan, jangan terbalik-balik ya. Kalau nulis silakan nggak masalah ya. Tapi seperti itulah dalam Islam adabnya ya. Kata sahabat saat menyaksikan Nabi, karena Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu tayamun, tayamun pakai nun. Nabi itu sangat mengagumi semua serba kanan. Ya, apa-apa hal-hal kebaikan Nabi buat dengan tangan kanan dengan bagian kanan ya. Adapun yang nggak senang beliau tangan kiri ya, atau kaki kiri atau bagian kiri ya seperti itu. Nah, adapun yang ketiga adalah kita dimakruhkan untuk menghadap matahari, membelakangi matahari juga bulan ya. Juga jangan di tempat berlalang manusia di jalan ya, atau juga di lubang ya. Di lubang. Ini ada yang nggak tercantum ya. Lubang itu Bapak sekalian tempat tinggalnya jin ya. Tempat tinggalnya jin. Jadi kita sekalipun berada di dalam kondisi naik gunung ya atau di hutan segala macam ya, jangan di maaf, jangan mengencingi atau buang air di lubang yang ada, bukan lubang yang kita gali ya. Kenapa? Karena itu jadi tempat bersarang jin ya. Tempat tinggalnya jin, nggak boleh kita ganggu ya. Boleh jadi di sana dia lagi ada acara, lagi hajat, lagi barale gitu kan. Tiba-tiba ada tsunami. Wah, ada air bah datang gitu ya. Serbu kata dia. Nah, jangan sampai kita menggaduh ya, mengganggu jin-jin yang sedang punya hajat ya, punya barale gitu misalnya. Juga tidak di bawah pohon yang berbuah. Ini ada yang tidak tercantum ya. Pohon yang berbuah dalam rangka kita menghormati pohon tersebut ya. Karena boleh jadi orang ingin mengambil buahnya ya. Lagi musim durian ya, menunggu durian jatuh, maaf jatuhnya ke atas kotoran kan tidak enak gitu ya. Ya. Doa saat masuk dan keluar kamar mandi dan tidak bicara di dalam kamar mandi kalau tidak ada hajat ya. Makanya kita maaf yang pernah atau punya kebiasaan bawa HP ke kamar mandi ini tidak dianjurkan ya, bahkan hukumnya makruh ya, tidak sampai dosa besar tapi makruh ya, tidak disenangi. Kenapa? Karena memicu kita untuk berlama-lama di WC ya, kan lagi tren di video-video Reels Instagram, TikTok dan seterusnya, bapak-bapak buang air lama gitu ya, rupanya bawa HP ya, main game ya, sambil merokok, bawa kopi dan seterusnya. Ini tidak, dalam Islam ini tidak beretika ya. Etikanya kita fokus buang hajat, tidak perlu bawa yang lain-lain ya. Tidak ngobrol, tidak main HP, tidak balas WA, apalagi angkat telepon ya. Minum kopi, merokok dan seterusnya ya. Ini bagian dari tidak beretika dalam perspektif Islam. Maka kita Bapak Ibu sekalian mesti waspadai dan kita upgrade diri kita supaya jadi orang yang makin beradab. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian kita lanjut ya kepada pembatal-pembatal wudhu ya sebagai materi inti ya setelah istinja tadi ya. Yang pertama, pembatal wudhu itu adalah semua yang keluar dari dua jalan. Tadi sudah disinggung di depan, dua jalan itu adalah kubul jalan depan maupun dubur jalan belakang ya. Seperti pipis, buang air besar, tadi keluar madhi, wadi, ya, kentut, ya dan seterusnya. Kalau mani ini harus apa namanya mandi besar. Ya. Adapun selain mani tidak mandi besar ya, kecuali untuk perempuan haid
nifas, wiladah ya. Ini kalau sudah selesai ya, barulah mandi besar ya. Kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat seseorang di antara kita bila dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi kalau kita batal karena perkara-perkara keluar dari dua jalan ini, maka kita bersihkan kalau ada kotorannya, terus kita kemudian berwudu kembali ya, seperti itu. Nah, yang kedua secara umum adalah hilangnya akal. Hilang akal itu bukan berarti otomatis gila ya. Bisa juga tidur atau pingsan ya, atau bahkan mabuk ya. Nah, ada kondisi duduk yang tidak membatalkan wudhu. Apa itu? Dalam teks-teks kitab fikih disebutkan wudhu yang batal ketika kita tidur adalah tidur yang batalkan wudhu adalah tidur yang berada dalam posisi ala hayati ghairi mutamakin ya. Posisi kita tidak teguh ya. Contohnya apa? Misalnya kita tidur sambil memeluk lutut. Memeluk lutut. Ya, itu kan kalau digoyang, ditiup angin aja roboh. Maka yang seperti ini batal wudhunya. Termasuk yang bersandar di tiang. Kita duduk, tidur, bersandar di tiang. Ini juga batal wudhunya. Karena dia tidak posisi yang teguh. Adapun kalau tidur dalam keadaan duduk bersila, ya, kepala nunduk ke bawah, seperti nanti ini, fenomena yang terjadi di siang hari Jumat, sholat Jumat di masjid-masjid, itu banyak yang tidur ya. Tapi tidur yang dalam keadaan duduk bersila, ya, sembari dia, bagian bokongnya, pantatnya itu merapat ke tanah atau ke lantai, maka ini tidak batal wudhunya, ya, seperti itu, ya. Adapun kalau sudah rebah, ya, sebagaimana hadis Nabi, al-ainu wika ussah, faman nama falyatawadda, mata itu adalah tali pengikat dubur, ya. Jadi kalau mata kita tertutup, dubur kita terbuka. Ini kata Nabi ya. Tapi kalau mata kita terbuka, duburnya tertutup. Nah, jadi waspada ya. Bagi yang tidurnya terangkat bagian apanya belakangnya itu sudah pasti batal wudhunya. Adapun kalau pingsan ya dan mabuk dan gila ini saya kira sudah mafhum ya Bapak sekalian ya. Nah, ini yang menjadi bahasan yang cukup hangat ya, terkait dengan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang ajnabi, yang tidak mahram ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya, aula mastumun nisa ya. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan atau mengartikan ayat ini. Ya, sebagian mengartikan aula mastumun nisa itu sebagaimana arti aslinya, yaitu atau ketika kalian bersentuhan dengan perempuan. Karena secara bahasa lamastum itu begini Bapak Ibu sekalian artinya nih, bersentuhan, nempel, ya. Maka laki-laki perempuan yang ajnabi yang bukan mahram itu batal wudhunya saat bersentuhan tangan, bersentuhan kulit. Termasuk suami istri. Karena suami istri bukan mahram. Kalau mahram mereka nggak boleh nikah. Kan gitu kan. Ini konsekuensinya gitu ya. Tapi sebagian ulama lain berpendapat lamastumun nisa, mulamasah itu bermakna aljima, yaitu berhubungan badan. Ya. Karena ini Quran adalah redaksi dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu sangat lembut, sangat halus, tidak mungkin vulgar menyampaikan sesuatu. Maka kata para ulama, ini dibuat kiasan ya, dari kata jima ya. Kalau kalian berjima ya, berhubungan dengan pasangan suami istri, maka itu batal wudhunya dan wajib mandi ya. Itu tafsiran dari beberapa ulama yang lain ya. Adapun kalau dalam mazhab Syafi'i, karena menjaga kehati-hatian, kalimat ini, ayat ini diartikan persis sebagaimana bunyi redaksinya atau secara bahasa dari terjemahan ayat ini. Aula maslumun nisa diartikan sebagai apa? Sebagai bersentuhan kulit dengan lawan jenis, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, tanpa bighairi hailin, tanpa ada kain atau pembatas yang menghalangi kulit ini. Jadi langsung menempel. Ini namanya
bersentuhan. Kalau ada pembatasnya pakai sarung tangan ya atau pegang kain baju dan seterusnya itu tidak batal wudhunya. Syaratnya baligh dan bukan mahram ya, sudah besar ya, bukan anak-anak lagi. Ini yang selanjutnya yang ketiga ya, yang menjadi pembatal-pembatal wudhu ya. Nanti kita boleh diskusi tentang hal ini Bapak Ibu sekalian. Yang keempat ya, kata Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya, zakar ini kemaluan ya, maka dia hendak berwudu. Kata para ulama, menyentuh dengan bibatinil kaf, dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi maaf kalau bapak-bapak membetulkan posisi gitu ya. Ini hanya bapak-bapak yang mengerti ini ya. Membetulkan posisi begitu karena dia salah salah posisi gitu ya. Kalau membetulkan dengan telapak tangan ya, maka itu telapak tangan bagian dalam, maka sudah batal wudhunya. Sekalipun cuci tangan setelah itu. Ya haruslah, masa habis pegang itu nggak cuci tangan. Mau salaman sama orang kan jorok ya. Tetap batal wudhunya. Tapi kalau membetulkannya dari luar ya, tidak menyentuh langsung, ya masih dibatasi oleh pakaian ya atau dengan telapak tangan hanya begini saja, itu tidak batal wudhunya ya seperti itu. Berlaku milik sendiri maupun milik orang lain. Ya contohnya apa? Kita mencebokkan anak gitu ya atau orang tua yang sudah sepuh gitu ya, atau kita memandikan jenazah dan seterusnya, itu kan pegang punya orang gitu ya. Ini tetap batal wudhunya. Jadi punya sendiri maupun punya orang lain ya, itu pasti batal wudhunya. Begitupun ibu-ibu yang mencebokkan anaknya ya, itu batal wudhunya dan hendaknya berwudhu lagi. Jadi kalau sudah wudhu, jangan mencebokkan dulu anak ya, kecuali mau wudhu lagi tidak masalah. Dalam pendapat yang terbaru ya atau qaul jadid, Imam Syafi'i juga membuat kehati-hatian. eh, ini dikiaskan dengan memegang halqatid dubur. Maaf, lingkaran dubur ya, lingkaran apa pantat gitu ya. Itu juga batal wudhunya ya. Mungkin ada keperluan punya anak atau punya sendiri begitu ya. Itu batal wudhunya juga kalau sudah menyentuh lingkaran itu. Tapi kalau tidak menyentuh cuma bagian kulitnya, bagian apanya itu tidak batal ya. Seperti itu. Baik, sebagai kesimpulan ya dari bahasan kita yang cukup panjang ya, kesucian lahir insya Allah akan mendorong kepada kesucian batin. Ya, saat kita berusaha menjaga yang luar, ya, membersihkan yang luar, memperhatikan yang luar, maka Allah akan mudahkan kita memberikan kesucian di dalam. Ya, ini hikmahnya luar biasa dari taharah ya. Orang yang berusaha untuk melakukan sesuatu yang tampak nyata, alaniyah namanya dalam Islam, maka Allah akan membantu dia dalam perkara-perkara yang sirriyah, yang sembunyi-sembunyi, yang nggak nampak, ya, batinnya, karakternya, dan seterusnya. Ya. Ibadah besar, ya, seperti integritas, disiplin, atau bahkan hal-hal yang lebih besar, problem solving daripada itu, kita nggak bisa lakukan kecuali kita menyelesaikan hal-hal yang kecil, ya. Seperti kualitas kita istinja, ya, bagaimana kita wudhu dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian hikmahnya juga saat kita belajar fikih dengan madhab ya, dengan acuan kitab-kitab para ulama, kita diajarkan untuk berpikir secara teratur dan manajerial. Ini fikih ya, cara berpikir fikih seperti itu. Jadi tidak langsung mencari nas, mencari hadis, Quran, lalu kita urai, tidak, tapi melalui sistematika pembahasan yang telah disusun oleh para ulama, yang kesemuanya ada dalilnya, yang kesemuanya ada rujukan Al-Quran dan sunnahnya ya, seperti itu. Dan kemudian mempelajari istinja ya, taharah secara umum itu melatih kepekaan kita agar selalu merasa adanya muraqabah, pengawasan. Tidak hanya pengawasan dari atasan, tapi juga pengawasan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Demikian sebagai pengantar dari kaji kita atau diskusi kita pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dikembalikan untuk diskusi ya kepada moderator tadi, dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilakan
Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, boleh diajukan di kolom chat atau mengajukan raise hand. Apakah ada pertanyaan, Bapak, Ibu? Ini ada pertanyaan di kolom chat, Bapak. Marsha izin bacakan. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, perempuan terkadang haidnya tidak lancar, siklusnya 4 hari haid, pada hari kelima tidak ada keluar lagi dan sudah mandi wajib. Dan sudah melaksanakan ibadah, sholat, namun pada hari ketujuh keluar lagi haidnya sedikit. Bagaimana dengan ibadah sholat tadi, Pak Ustadz? Silakan, Bapak. Langsung ya, Bu Marsha. Iya. Ya, ini pertanyaan penting sekali ya, yang biasa dialami oleh ibu-ibu sekalian ya. Terima kasih Bu Jeli Nostifah atas pertanyaannya. Ibu sekalian Allah muliakan, memang ya karena beberapa pengaruh ya hormonal ya, misalnya yang KB pakai IUD atau pakai suntik atau juga pakai pil itu seringkali berpengaruh pada hormon ya, dan salah satu gejalanya siklus haid yang tidak lancar ya. Boleh jadi haid sudah beberapa hari ya, deras, kemudian bersih, kosong sampai sehari sampai 2 hari, merasa sudah selesai mandi besar, mandi wajib, kemudian haid keluar lagi di hari ke-7 ya, seperti itu. Kata para ulama, haid itu ya, sebagaimana asar dari Sayyidah Aisyah istri Nabi SAW, bahwasanya haid itu 2 sampai 15 hari masanya ya. Bahkan ada yang paling cepat 24 jam selesai, tapi rata-rata paling sedikit 2 hari dan paling banyak 15 hari ya. Ketika Nabi pernah ditanya bagaimana membedakan haid dengan istihadah ya, dengan darah yang sifatnya bukan darah haid tapi darah apakah dia flek ya atau seterusnya gitu ya, maka kata Nabi darah haid itu jelas warnanya beda dengan darah flek ya. Maka di sini ibu-ibu perlu lebih teliti ya, lebih detail dalam memperhatikan darah yang keluar ya. Apakah dia darah yang berwarna hitam pekat ya atau darahnya cerah gitu ya, atau kecoklatan. Nah, ini kan masing-masing sudah paham ya seperti apa. Nah, terus bagaimana misalnya memang betul-betul darah haid yang keluar ya. Selesai misalnya dia sudah 4 hari ya, hari kelima kering, sudah mandi, hari ke-7 keluar lagi. Yang pertama, yang paling baik adalah punya data siklus haid setiap bulan ya. Sampai mungkin setahun ya. Seperti kita kalau penelitian kan kita kumpulkan dulu itu catatannya ya. Sampai setahun boleh jadi, atau catat dulu dari sekarang ya. Bulan ini tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kita tahu rata-rata siklus haidnya seberapa lama ya. Kemudian yang kedua ya, kalau memang sudah sehari atau bahkan 2 hari tidak keluar ya, itu boleh bersuci ya, boleh bersuci sebagai bentuk kehati-hatian. Nanti kalau keluar lagi ya, maksudnya bersuci sholat ya, keluar lagi di hari ke-7 atau hari keberapa, selama dia masih 15 hari tadi, lihat betul kalau memang darah haid, maka statusnya ternyata haidnya belum selesai. Terus gimana sholat yang kemarin? Ya kita serahkan kepada Allah ya. Mudah-mudahan kalau diterima ya bagus, kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Kita kan berjaga-jaga, berhati-hati ya. Maka statusnya ternyata kalau hari ke-7 belum berhenti atau keluar lagi darahnya, maka sebetulnya yang bersangkutan belum selesai haidnya, masih terus keluar sampai dia berhenti mungkin di hari ke-10 atau hari 11, 12 sampai 15 hari ya, seperti itu. Jadi pertama dikira-kira dicatat dengan detail berapa sih rata-rata biasanya, atau nggak teratur gitu. Maka kalau nggak teratur tadi selama jangka waktu masih 15 hari ya, maka sebetulnya itu masih termasuk terkategori haid. Adapun yang kemarin sudah bersuci, sudah ibadah ya, sudah sholat, kemudian di hari yang kesekian haid lagi, maka ya sudah, itu statusnya masih haid. Sebab tadi haid eh, jangkanya 15 hari ya, seperti itu. Begitu ya Bu
Bu Jeli ya. Wallah alam. Kalau ada yang perlu ditambahkan lagi silakan tanya. Ya, cukup Itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. iya Bu Jeli ya. Saya langsung ya Bu Marsha pertanyaan Oh kedua ya di iya kolom boleh. chat nih Iya dari boleh Pak. Pak Valerio. Apabila seorang menjaga wudhu, berwudhu lagi setiap kali batal ketika asal, apakah wudhunya itu langsung dipakai untuk sholat atau memperbarui? Ini pertanyaan bagus Pak Vale ya. Wudhu kita itu sah dipakai berapa kali pun sholat selama nggak batal, selama tidak batal. Kalau tayamum hanya untuk satu kali sholat wajib, tapi kalau wudhu berapapun sholatnya selama kita tidak batal itu boleh. Ya, kami punya guru, ya, orang asli Mesir ketika kuliah dulu. Beliau itu kami pernah dampingi dari zuhur sampai isya, ya. Beliau itu hanya wudhu menjelang sholat asar, setelah itu sampai isya nggak wudhu lagi. Kenapa? Karena masih pakai kaos kaki sampai sholat isya. Artinya wudhu dari asar sampai isya nggak batal. Ya, ini luar biasa bagi orang-orang yang konsisten menjaga wudhunya, ya. Ketika batal memperbarui wudhu lagi dan terus-menerus diperhatikan wudhunya, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan dapat pahalanya Bilal bin Rabah yang kata Nabi, aku mendengar langkah kaki Bilal di surga. Bukan berarti sendalnya di surga ya. Ada yang mengartikan sendalnya Bilal sudah di surga. Bukan. Maksudnya adalah Bilal itu dapat berita gembira, jaminan masuk surga. Kenapa? Salah satunya karena beliau menjaga wudhunya. Ya. Jadi lanjutkan ya Pak Fale ya. Barakallahu fiq ya. Semoga jadi salah satu amal andalan yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu pun kita semua Bapak Ibu sekalian, bagi yang bingung punya amal soleh apa, ya udah amal berwudu saja. Itu sama dengan beramal 24 jam ya. Ya, amal soleh 24 jam salahnya wudu ya, nggak putus-putus ya. Juga meniru Rasul SAW begitu. Wallah alam. Dikembalikan ke moderator. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan. Oh, ini ada Wudu pertanyaan lagi sebelum Pak. tidur, tapi sering kentut, Hmm, kentut lagi. Kalau nggak berwudu lagi karena sudah sering bolak-balik toilet atau sudah wudu tapi kentut saat tidur, masih doakan. Wah, ya Pak Rival ya. Gimana? Masya Allah, ini tantangan kita semua gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban ibadah, beban mewajibkan sesuatu kepada seorang kecuali berdasarkan apa yang dia sanggup mengembannya ya. Kalau sudah berjuang ya Pak Rifal untuk berwudu ya berkali-kali tapi kentut lagi. Emang enak, paling enak kentut itu di kasur ya Bapak Ibu ya. Ya lasuah itu ya. Apalagi kalau udah ya sama pasangan gitu, orang rumah gitu kan, lasuh itu kan, mengadu-ngadu gitu ya. Ini bagian dari kisah romantis ya rumah tangga ya. Bagaimana ya sudah kita berusaha berwudhu lagi ya. Kalau sudah mentok meleleh atau sudah mengantuk ya, mudah-mudahan niatnya sampai ya. Malaikat itu mendoakan kita Bapak sekalian tidak hanya ketika kita dalam keadaan berwudhu. Ya, salah satunya dalam satu hadis yang lain kata Nabi SAW ada istilahnya bi dhahril ghaib, dengan cara kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat pun akan membalik doa yang sama kepada kita. Jadi kalau tadi Pak Rival ragu-ragu ya, lain di doaan malaikat tuh. Ya sudah, kalau ragu kita doakan orang lain. Ikut Pak Reza, kamu aduh, enggak usah dilanjutkan. Ya, jadi kita doakan orang lain agar kita didoakan malaikat. Itu caranya lagi ya. Kalau kalau rasanya menjaga wudhu payah mau tidur itu kan. Begitu Bapak Ibu ya Pak Rival ya. Barakallahu fiik. Ya Allah alam bisawab. baiklah, masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Sepertinya udah nggak ada pertanyaan ya Bapak.
Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga tausiah tadi dapat menambah wawasan kita dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Acara terakhir yaitu doa kepada Bapak Ustadz. Dimohon kesediaannya Bapak untuk memimpin Baik. doa. Pada Bapak Ustadz Alhamdulillah. dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفت نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكافرين ملحق اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا إخوانا متحابين داعين عاملين مخلصين مجاهدين في سبيلك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hmm. Alhamdulillah, acara wirid mingguan kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Sekali lagi diingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi absen di link yang sudah disediakan. Juga kepada Bapak Ibu yang ingin berinfak, bisa langsung ke barcode yang sudah tersedia di kolom chat. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin Bapak Ibu.